tinggal di Desa Bakara, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Desaku ini berada tepat di tepi Danau Toba. Selain panoramanya yang memanjakan mata, Bakara memiliki kuliner serta tradisi nenek moyang yang sampai saat ini dipertahankan. Salah satunya ini nih, yang akan kami buat ini. Ada telur, gula, mentega. Aku dan kawan-kawanku akan membuat kue ketawa yang berbahan dasar tepung terigu. Kita langsung buat adonannya yuk. Pertama, 8 butir telur dikocok. Lalu campurkan gula putih supaya ada rasa manisnya. Supaya semuanya tercampur rata, mengaduk adonan tidak boleh sembarangan, teman. Setelah adonan halus dan rata, campurkan mentega. Supaya lebih cepat, kami mengaduknya bergantian. Sekarang adonan telur dicampur tepung terigunya. Asa selesai yon. Ikut ada tambahan na to son. Tubuhinon. Sambil membuat adonan, persiapkan juga peralatan menggorengnya. Sekarang kita bagi adonannya ke dalam 4 wadah. Karena kue akan dibuat menjadi 4 warna. Original, merah, hijau, dan kuning. Adonan kue ketawa dibentuk bulat seukuran genggaman tangan. Kami seperti sedang membuat kerajinan tangan nih. Terakhir, permukaan luar adonan yang sudah dibentuk kita balur dengan wijen. Wijen juga bisa menambah rasa loh. Saat menggoreng, api tidak boleh terlalu besar, teman, agar kue tidak gosong. Kue juga harus terendam minyak supaya matang merata. Saat digoreng, adonan merekah dengan sendirinya. Bentuknya menyerupai wajah yang sedang tersenyum atau tertawa. Makanya kue ini disebut kue ketawa. Walaupun tidak ada suaranya. Aromanya bikin lapar, teman. Sekilas bentuknya mirip onde-onde ya. Setelah ditiriskan, kue ketawa siap disantap. Agak kan? Bagak, Kak. Atongnya tama talang. Kita cobain yuk. Kuenya renyah dan gurih sekali. Sebagian kue ketawa ini kami bawa untuk bekal makanan kami bermain nanti. Nah bolang asa dong buanammu. Olo Kak, melati dah Kak. Beka. Kami dah Kak. Melati dah Kak. Melati dah Kak. Teman, petualangan kami di Bakara masih berlanjut. Setelah pulang sekolah, aku dan kawanku akan berenang di air terjun Sigota-Gota. Air terjun yang berada di Desa Tipang, Kecamatan Bakti Raja ini merupakan bagian dari Sungai Sipultak Khoda. Air terjun Sigota-Gota bertingkat 3 dan dikelilingi perbukitan. Indah banget ya, teman. Aliran airnya juga digunakan warga untuk mengairi sawah. Air di sini bersih dan sejuk banget. Keren banget deh pokoknya lokasi bermain kami. Bermain perahu-perahuan dengan batang atau gedebok pisang pasti seru. Batang sengaja kami hanyutkan ke aliran sungai menuju ke arah desa. Mirip pelampung, batang ini akan terus berada di atas permukaan air. Pegangan pada batang pisang, lalu berenang mengikuti aliran sungainya. Seru! Teman, kawanku Vian kedinginan nih karena terlalu lama berenang. Yuk, kita sudahi dulu bermain airnya supaya tidak masuk angin.
Sekarang aku, Tiara, dan Tasya mau membantu Vian agar badannya kembali hangat. Teman, kami mau membuat martu, yaitu sauna tradisional yang menggunakan tumbuh-tumbuhan. Sebelumnya, kami harus mencari bahannya dulu. Martup menggunakan tumbuhan yang banyak menghasilkan minyak atsiri, yaitu minyak yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nggak susah kok mencarinya. Biasanya ada di perkebunan ataupun tumbuh dengan liar. Kami sekaligus mencari rimpang untuk dibuat minuman. Tasya mencari serai wangi. Tanaman berdaun panjang ini sekilas mirip seperti ilalang. Serai wangi termasuk salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yang cukup penting loh. Kandungan minyaknya biasa dijadikan penghangat badan atau pengusir masuk angin. Tasya mencari daun pisang yang sudah kering, yang dikenal di sini dengan sebutan bulung ni pisang. Meski tidak sepopuler daunnya yang masih berwarna hijau, daun pisang kering bermanfaat sebagai bahan martup kami. Aku mengambil daun halas, teman. Mirip seperti temu kunci ya. Tanaman ini juga mengandung minyak atsiri yang tersebar di setiap bagian tanamannya. Mana hijau membutuh? Aku tahu nak tarik kali membantu pedang. Setelah bahan martup terkumpul, aku dan Tasya mencari kayu untuk membuat bilik atau tempat saunanya. Kayunya sudah kami dapatkan, teman. Untuk membuat biliknya, hanya menggunakan kain yang dibentuk persegi seperti ini. Bolang, ngasai bena api nong ngajai di bed. Jadi apa sih? Jadi apa sih na tu bolang? Dadah, ada pancina. Api sudah menyala untuk proses merebusnya. Airnya kami ambil dari sungai. Jangan lupa bersihkan bahan martup. Supaya muat dalam wadah panci, kami memotong bahan martup menjadi lebih kecil. Yan, Meli ada peho. Tidak ada di pipi. Ini Tiara Molang. Siap. Meli ada na pineda na sa pinate. Ito mabita sa pamasok na bita. Suka. Agad. Semua bahan dimasukkan, lalu diaduk sebentar. Setelah itu, ditutup sampai mendidih. Mama Sarah, ay kacerai kamu masuk kopi masuk. Teman, pancinya sudah siap dibuka. Langsung kita bawa ke bilik yuk. Penguapan dan pengasapan dari rebusan air seperti ini sudah ada sejak dulu. Namanya sauna ala tradisional. Uap panas yang mengepul membawa saripati tumbuhan ke seluruh permukaan tubuh. Badan jadi lebih hangat dan mengembalikan tenaga. Pian, let's go. Tabuhi bolang. Hore! Vian sudah tidak kedinginan lagi. Mamulai dang ngalia beau. Bolang, Tiara, Tasya, Mala, Teda. Halo. Kami juga merebus jahe untuk dijadikan minuman.
ahli. Selesai martup, perut kami jadi lapar. Untung ada kue ketawa tadi. Sabunnya. Ayo bang, sabun yang lembut, sabun yang nanti. Kita minum beta. Beta. Teman, kata kakak, di kampung akan ada tradisi membosur-bosuri, yaitu syukuran 7 bulanan ibu hamil. Kami mau membantu memerah susu kerbau untuk dijadikan sajian saat acara nanti. Di sini kerbaunya banyak sekali teman, ada puluhan ekor. Jenis kerbaunya kerbau India, makanya ukurannya lebih besar dibandingkan kerbau biasanya. Susah atau enggak? Gampang ini cara tinggal kan gini kan kita kan. Baru kita gini kan. Tapi kalau mau cepat dia kayak gini kan. Kita tarik-tarik. Memerah susu kerbau paling baik dilakukan pagi hari. Saat diperah, kerbau dimasukkan ke kandang khusus terpisah dari kerbau lainnya. Tujuannya agar susu tidak terpapar bakteri. Saat akan memerah, kami harus tenang agar kerbau merasa nyaman dan tidak berontak atau stres. Susu kerbau yang terkumpul akan ditimbang dan dicatat. Kak, ini yang susu terakhir. Oh, gak usah, bawa aja untuk kalian. Benar, Kak. Ya, benar. Makasih, Kak. Oke. Susu kerbau ini akan kami olah menjadi dalini horbo, makanan khas dari Sumatera Utara. Seperti apa ya? Dalini horbo artinya susu kerbau yang diolah secara tradisional. Dikenal juga dengan keju lokal. Dalini horbo yang sudah matang bisa dimakan langsung atau dimasak dengan cara diarsik. Bumbu arsik terbuat dari campuran beragam jenis rempah. Kami membuat bumbunya dan kakak mengolah dalini horbonya. Semangat gitu. Tambah air perasan daun alo-alo untuk mendinginkan dan memadatkan susu. Susu kerbau dituang dalam mangkok kecil berbahan stainless supaya lebih cepat matang. Lebih, Kak. Teman, susu kerbau memiliki kadar lemak dan protein yang tinggi. Makanya bisa dijadikan keju. Untuk memasaknya, susu tidak langsung menyentuh api, tapi harus diwadahi selembar seng datar sebagai perantara api dengan susu dalam mangkok. Cukup 15 menit sampai susu menggumpal, dalini horbo siap diangkat. Kak, amo yuk, Kak. Biarin kakak, yuk. Tapi olahan ini harus didiamkan dulu ya. Sambil menunggu, kita olah bumbu arsiknya. Bumbu arsik yang sudah dihaluskan ditumis dulu. Hamil, Bapak. Mana, Kak? Ulah namanya kelamu terus, buat susunya itu son. Tidak perlu lama-lama menumisnya. Langsung deh masukkan dalini horbonya. Tahu, Kak. Kan hijau. Kak. Hijau coba, Kak. Hijau bahari, Kak. Aupe, Kak. Aupe, Kak. Pemada? Halo, Kak. Kasih. Oh, Cipian. Ini, Kak. Bukan. Coba, Kak. Nah, Siapa nih orang? bukan. Mau nampak tarik
Ternyata teksturnya seperti tahu putih, teman. Menggugah sekali ya. Aku jadi lapar, tapi belum bisa dicicipi. Nanti saja saat acara tradisi berlangsung. Teman, sebelum tradisi membosur-bosuri dimulai, aku mau membantu pamanku mengambil pewarna alam untuk tenun ulos dulu nih, yaitu menggunakan daun alpukat. Kami mencarinya di sekitar Danau Toba. Untung posisi daun tidak terlalu tinggi, jadi mudah dipetik. Semua jenis daun alpukat ini bisa diambil, teman. Bulan, ngaboy wey, nga cukup benasai. Anon, paguraku, dari cega. Ada tulang, atau mereka memulai dengan beta. Sebelum direbus, pisahkan dulu daun dari rantingnya. Daun alpukat mengandung senyawa tanin atau zat pewarna alami yang menghasilkan warna kecoklatan. Sambil menunggu airnya mendidih, aku juga mau lihat benang lainnya yang sudah diwarnai dengan pewarna alami. Rame. Wah, bagus ya. Kita daun pohon mahoni, ini omai. Molo warna hitamon, sian daun ketapang. Teman, ulos dikenal sebagai kain khas Sumatera Utara yang sering digunakan sehari-hari maupun upacara adat. Biasanya dibuat oleh perempuan. Dan budaya ini sudah menjadi warisan turun-temurun. Membuat ulos membutuhkan kesabaran. Karena tahapannya banyak. Waktu penyelesaiannya pun tidak sebentar. Tergantung motif atau jenis yang dibuat. Telang, boleh suruh kok telang. Ui, neng masuk kok. Geser sebelah kanan. Menenunnya juga tentu membutuhkan ketelitian. Bulang. Ro, ngagura kon, kata tuang. Setelah mendidih, rebusan daun alpukat disaring terlebih dahulu. Sebelum dicampur, benang harus dicuci dengan deterjen supaya lebih bersih. Lalu celupkan benangnya ke dalam air rebusan daun. Jemur sampai beberapa hari, tergantung panas matahari. Warna sianak kan? Sekarang lihat kain ulos yang sudah jadi yuk. Ini mana hasil tenunan nih? Mau jadi kain kan? Jadi madar, songket. Oh, dipakai mau tuh pesta-pesta. Di sini, satu kain ulos dengan pewarna alami harganya bisa mencapai Rp700.000, teman. Warna alam. Dari banyaknya jenis kain ulos, ternyata ada kain ulos sibolang loh. Ulos sibolang berwarna biru. Biasanya digunakan sebagai sarung atau bisa juga dipakai sebagai selendang. Kamu juga mau mencobanya? Lihat, kami cantik kan pakai kain ulos ini. Ini dia tradisi membosur-bosuri. Semua keluarga berkumpul bersama. Diawali dengan perwakilan keluarga. Biasanya bapak dari putrinya yang sedang hamil memberikan nasihat dan harapan agar bayi yang di dalam kandungan selamat sampai melahirkan. Selanjutnya, memberikan beras di kepala sebagai simbol keselamatan. Dengan membawa 3 ikan berbumbu arsik dan harus berjumlah ganjil. Makanan ini memberikan sumber protein dan omega 3, baik untuk ibu maupun bayi. Begitu juga dengan arsik dalini horbonya. Setelah itu, baru deh ditutup dengan makan bersama. Jangan lupa berdoa sebelum makan. Telang, oh ya lakukan telang. Semua bu, cuma beres. No. Jadi inang posok
Odo dalini horbo, tabo do on, ibo nalak tulang nak kaningan. Olo do so gabe parmekku. Ido. Imar buddha parmekku ho. Baga-baga dunia kebur batakan deh bur nimar ahat. Olo. Alang inang. Mana inang? Teman, tetap selalu lestarikan adat dan budaya Indonesia ya. Sampai sini dulu petualangan kami. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.